Shalom, selamat pagi. Di minggu hari ini saya akan khotbah mengenai khotbah ekspositori yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-10. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan Roh Kudus yang selalu menuntun mengarahkan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus selalu menuntun kami, memberkati kami agar kami membukakan hati untuk menerima firman. Berfirmanlah kepada kami, urapi kami di dalam Putra-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Salam. Kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat pertama hingga ayat ke-10. Saya akan membacanya untuk kita semua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ayat 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yang dikatakan ialah yang berbahagialah setiap orang yang membaca firman, merenungkan, serta melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Oke. Di dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat yang 1 hingga yang ke-10 ini berbicara tentang kehidupan Zakheus, yang mana kehidupan Zakheus adalah orang yang terkenal keberdosaannya kepada Tuhan, bahkan dia memeras orang-orang pada saat itu dengan pajak. Nah, kemudian saya akan menceritakan sekilas dari latar belakang kitab Injil Lukas ini. Penulis dari kitab Injil Lukas adalah Lukas itu sendiri, seperti di ayat yang pertama. Nah, tema besar dari kitab Lukas, Yesus juru selamat yang ilahi dan manusiawi. Tahun penulisan sekitar tahun 60 sampai 63 Masehi. Tempat kemungkinan besarnya ditulis di Kaisarea ketika Paulus dipenjarakan di sana. Di dalam Kisah Para Rasul 23 ayat 33, pasal 24 ayat 27, dan pasal 27 ayat 1. Kata kunci yaitu anak manusia. Kristus di dalam kitab ini dikenal dengan anak manusia. Artinya anak Kristus adalah anak manusia. Injil Lukas adalah kitab pertama kali dari kedua kitab yang dialamatkan kepada seorang yang bernama Theophilus. Lukas pasal 1 ayat 1 dan pasal 3. Kisah Rasul pasal 1 ayat 1. Lukas adalah seorang petobat Yunani, satu-satunya orang bukan Yahudi yang menulis sebuah kitab di dalam Alkitab. Yang mana Roh Kudus mendorong Lukas untuk menulis kepada Theophilus, artinya seorang yang mengasihi Allah, guna memenuhi suatu kebutuhan dalam jemaat yang terdiri dari orang bukan Yahudi, akan kisah yang lengkap mengenai permulaan kekristenan. Kisah ini terdiri atas 2 bagian. Yang pertama, kelahiran, kehidupan dan pelayanan, kematian, kebangkitan dan kenaikan Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, terjadinya pencurahan Roh Kudus pertama kali di Yerusalem dan berkembangnya selanjutnya dari gereja mula-mula, yaitu di dalam Kisah Para Rasul. Dari surat-surat Paulus,
kita mengetahui bahwa Lukas ini adalah seorang saudara yang kekasih atau seorang dokter. Jadi Lukas ini adalah seorang dokter yang mana dikenal dengan tabib pada saat itu. Itu bisa dilihat di dalam Kolose pasal 4 ayat yang ke-14. Dan seorang teman sekerja Paulus yang setia, itu di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 11, dan di dalam Filemon pasal 1 ayat 24. Yang mana Lukas adalah seorang yang berpendidikan tinggi, yang terkenal bahwa dia mengasihi Allah, penulis yang terampil, sejarawan yang teliti, dan teolog yang diilhami. Jadi Lukas mulai menyelidiki segala peristiwa itu dengan saksama dari asal mulanya, yaitu dalam Lukas pasal 1 ayat 3. Barangkali ia mengerjakan penelitiannya di Palestina, sementara Paulus berada di dalam penjara Kaisarea pada saat itu, dalam Kisah Rasul pasal 21 ayat 17 dan dalam Kisah Rasul 23 ayat 23 dan sampai 26 ayat 32. Dan menyelesaikan Injilnya menjelang akhir masa itu atau segera setelah ia tiba di Roma bersama dengan Rasul Paulus. Itu bisa kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 28 ayat yang ke-16. Kemudian tujuan daripada Lukas menulis surat ini adalah Lukas menulis Injil ini kepada orang-orang bukan Yahudi, guna menyediakan suatu catatan yang lengkap dan cermat tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus Kristus sampai pada hari ia terangkat ke surga. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Kemudian sedikit daripada sekilas latar belakang dari kehidupan Lukas, bahkan dari kisah Lukas ini, saya mengambil tema khotbah pada hari ini yaitu pertobatan Sakeus. Seperti dalam pembacaan kita mengenai kehidupan Sakeus. Sakeus adalah seorang pemungut cukai atau seorang penagih pajak pada saat itu. Nah, yang mana kehidupannya adalah orang-orang yang dikenal dengan keberdosaannya, memungut lebih daripada apa yang seharusnya ia ambil daripada mereka pada saat itu. Ia diperintahkan oleh kekaisaran yang mewakili kaisar untuk menagih pajak kepada orang-orang pada saat itu. Nah, dia dikenal sebagai orang yang berdosa, yaitu kepala pemungut cukai yang kaya raya. Jadi seorang Sakeus ini adalah bukan orang miskin. Sakeus ini bukan orang yang rendah, tetapi dia dipandang sebagai derajat yang cukup tinggi, yaitu wakil daripada kaisar. Wakil dalam pengertian dia dipakai atau ditugaskan untuk menjadi kepala pemungut cukai, yang artinya adalah penagih pajak kepada penduduk-penduduk Romawi pada saat itu. Sehingga orang-orang yang membenci dia, orang-orang bersungut-sungut ketika Yesus datang untuk menumpang di rumahnya. Pertanyaannya, kenapa Yesus ingin menumpang di rumah orang berdosa pada saat itu? Padahal Yesus sudah tahu bahwa Sakeus ini adalah orang berdosa. Sakeus ini adalah orang yang pemungut pajak, kepala pemungut cukai, orang yang sama sekali tidak percaya kepada Tuhan. Lalu orang-orang melihat hal itu adalah orang bersungut-sungut, bahkan bercerita tentang kehidupan Sakeus karena keberdosaannya. Jadi orang-orang membenci dia. Nah, tetapi ada hal yang sangat menarik adalah ketika Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu, di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil. Pada saat itu juga Yesus masuk ke kota Yeriko dan melintasi kota itu. Artinya apa? Yesus berjalan, melintasi dan terus berjalan melewati kota Yeriko. Dan pada saat itu Sakeus berada di situ. Orang banyak juga di situ. Tetapi yang menjadi permasalahannya adalah ketika Sakeus ingin melihat siapakah Yesus itu, tetapi oleh karena orang banyak, Sakeus tidak bisa melihat karena badannya pendek. Jadi masalah ada dua. Masalah di dalam diri Sakeus adalah kependekannya. Orangnya pendek, berarti tidak tinggi.
Sedangkan orang banyak yang lebih tinggi bahkan menutupi dia untuk melihat Yesus. Yang kedua adalah orang-orang sangat banyak pada saat itu yang berada di tempat itu. Sementara yang pendek hanya Zakheus, ya kan? Karena dia terkenal pendeknya. Tetapi ia terus berusaha untuk melihat Yesus pada saat itu. Dia ingin mengenal siapa sih Yesus itu. Sehingga orang banyak berkerumun untuk melihat Yesus lewat pada saat itu. Dia juga ingin melihat siapa Yesus. Kemudian dia berlari untuk melihat Yesus, untuk mendahului orang banyak. Dia berusaha. Hal yang dia lakukan di ayat 4. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Yang dia lakukan ketika dia menyadari bahwa dirinya itu pendek, kemudian ada orang banyak, pasti dia tidak bisa melihat siapa Yesus yang berada di sana. Kemudian dia berusaha, ini adalah hal menarik. Oleh karena dia sadar bahwa dirinya pendek, maka dia berusaha untuk berlari mendekati pohon ara. Kemudian dia memanjat. Ketika dia berlari, itu tidak cukup baginya. Ketika dia berlari, dia dulu sampai. Tetapi ketika dia sampai, dia juga tidak bisa melihat, karena orang banyak sudah ingin nyampe juga ke tempat dia. Nah, kemudian dia berpikir yang kedua kali. Setelah berlari, karena dia pendek, dia juga tidak bisa melihat. Kemudian dia memanjat pohon ara. Kemudian dia berhasil dan dia juga bisa melihat Yesus pada saat itu. Nah, ayat yang kelima, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Alangkah baiknya, oleh karena ia berusaha, oleh karena ia berlari untuk mendekati pohon ara, setelah itu dia memanjat, dan pada akhirnya Yesus pun tiba pada saat itu. Kemudian dia melihat ke atas atau menoleh ke atas ke hadapan Zakheus. Kemudian dia berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus pun turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Kemudian Yesus menumpang di rumahnya, kemudian mereka bercakap-cakap dan bercerita tentang hal yang dilakukan oleh mereka pada saat itu. Kemudian pada saat itu terjadilah perubahan hidup bagi Zakheus. Zakheus mengalami kesadaran di dalam dirinya bahwa apa yang dia lakukan itu adalah salah, adalah berdosa di hadapan Tuhan. Lalu dia berkata kepada Yesus, Tuhan, setengah daripada milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Apa yang telah dia pungut dari orang-orang banyak pada saat itu akan dia kembalikan kepada mereka. Setengah dari harta kekayaannya itu dibagi-bagi kepada orang miskin pada saat itu. Bahkan dia akan mengembalikan apa yang telah dia peras dari orang-orang banyak pada saat itu, yang telah dia pungut oleh karena banyak pada saat itu. Nah, luar biasa. Ketika dia menerima Yesus, luar biasa kehidupannya. Dia mengalami perubahan, dia terus berusaha, kemudian dia menyadari akan hidupnya, perbuatan-perbuatannya yang berdosa itu, kesalahan-kesalahan yang dia perbuat, lalu dia mengembalikan setengah daripada apa yang telah dia pungut, dari apa yang telah dia peras dari orang-orang banyak pada saat itu. Akhirnya di ayat 10 berkata kemudian, ayat 9 dan 10, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jelas sekali bahwa berkata, ketika Zakheus menerima Yesus pada saat itu, kehidupannya diperbaharui sehingga terjadi perubahan hidup, kesadaran akan perbuatan yang telah dilakukan, dan pada hari itu juga terjadi keselamatan pada diri Zakheus. Sungguh luar biasa kehidupan dan cerita daripada Zakheus ini dapat membuat kita belajar untuk menyadari siapa kita di hadapan Tuhan. Apakah kita sering
melakukan pemungutan pajak secara pribadi kepada orang-orang lain, baik mereka yang kita kenal maupun kepada orang tua kita. Seringkah kita memeras mereka, memungut lebih daripada apa yang seharusnya kita butuhkan daripada mereka, kepada orang-orang terdekat, kepada orang-orang yang kita kenal maupun kepada orang-orang yang tidak kita kenal. Artinya apa? Kita menyadari diri kita apakah kita juga pernah melakukan hal yang sama, yaitu kita meminta lebih, kita memeras lebih daripada apa yang kita punya, yang kita butuhkan. Nah, lalu yang menjadi pelajaran penting adalah di dalam kisah ini, yaitu terjadi pertobatan. Pertobatan itu sangat menarik, saudara. Pertobatan itu adalah pengertian berbalik dari dosa. Dalam Alkitab, kata bertobat ini adalah berubah pikiran. Kita adalah manusia yang tidak luput dari dosa dan bisa dikatakan manusia yang berdosa. Maka dari itu kita sangat perlu untuk bertobat, menyadari akan kesalahan, mengakui kesalahan, berubah pikiran dari pikiran yang buruk menjadi pikiran baik, pikiran yang salah menjadi pikiran benar, pikiran yang selalu membawa kita kepada dosa, kita ubah dengan terang, yaitu firman Tuhan. Bertobat adalah menyadari dan berbalik dari dosa kepada jalan yang terang. Mengapa kita harus bertobat? Alasan kita harus bertobat karena pertobatan memungkinkan kita untuk bertumbuh dan berkembang lagi secara rohani. Tanpa pertobatan, manusia tidak dapat mengenal siapa itu Allah yang sebenarnya. Sebagai orang-orang Kristen yang percaya, kita harus menyadari bahwa kehidupan kita harus bertobat. Jikalau kita tidak bertobat, maka kita tidak akan mengenal siapa itu Allah kita. Kepada siapa kita harus menyembah, kepada siapa kita harus sujud, kepada siapa kita harus memberikan persembahan yang hidup, kepada siapa kita harus bersandar, berdoa, memohon, meminta pertolongan. Kita tidak jelas. Melalui pertobatan itu memungkinkan kita untuk menjadi jambatan kita untuk mengenal siapa itu Yesus. Ketika kita bertobat, setelah kita melakukan pertobatan di dalam diri kita, maka kita akan menerima Yesus dalam hidup kita seperti kehidupan daripada kisah Sakeus. Maka pertobatan terjadi, keselamatan akan terjadi dalam diri kita. Oleh karena itu kita bertumbuh secara rohani, kita semakin mengenal siapa itu Allah kita, dan kita semakin dekat padanya. Jika manusia mengalami pertobatan dalam hidupnya, maka ada kesempatan untuk jauh lebih baik belajar firman Allah, mengerti firman, dan manusia akan tahu apa yang seharusnya dilakukan, yang harus dilakukan. Contoh, bisa membedakan perbuatan dosa dan perbuatan yang tidak dosa, perbuatan yang baik dan perbuatan yang tidak baik. Maka kita bisa membedakan hal tersebut, mana yang seharusnya kita lakukan, mana yang seharusnya kita perbuat, dan mana yang tidak. Firman Tuhan berkata adalah sesuatu yang jahat itu tidak boleh dilakukan, tetapi apa yang dikehendaki oleh Tuhan yang terbaik adalah melakukan kehendak Allah. Itulah yang harus dilakukan sebagai orang percaya, sebagai orang yang telah bertobat, yang telah menerima Yesus dalam hidupnya. Kemudian melalui pertobatan, kehidupan seorang telah diperbaharui oleh Allah dan mengalami yang namanya hidup baru, atau yang biasanya dikenal dengan lahir baru. Seperti percakapan Yesus dengan Nikodemus, kelahiran baru terjadi. Lalu kita bertanya, seandainya kalau kita sudah tua, berumuran 90 tahun atau 70 atau bisa juga di dalam 40 tahun, lalu berkata, bagaimana bisanya saya lahir baru padahal saya sudah tua? Bagaimana mungkin saya dapat masuk ke dalam rahim ibu kembali dan dilahirkan kembali? Tetapi pertobatan dan kelahiran baru yang dimaksudkan adalah pertobatan rohani, bukan secara jasmani. Pertobatan secara rohani adalah kita bertobat, mengakui dan menerima Yesus, lalu Roh Kudus memberkati kita, memperbaharui kita sehingga kita peroleh kehidupan yang baru, cara hidup yang baru. Kita dibenihi, dibubuhi dengan firman Tuhan, bahkan kita diberkati oleh Yesus. Kehidupan yang baru adalah kehidupan yang menerima Yesus, meninggalkan segala dosa, meninggalkan segala perbuatan-perbuatan jahat, hawa nafsu, keinginan daging. Kita tinggalkan semuanya. Yang ingin merugikan kehidupan orang lain demi menguntungkan kepribadian seperti kehidupan Sakeus, tinggalkan semuanya itu. Maka kita akan berfokus apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang seharusnya kita butuhkan, kerjakanlah itu dan serahkanlah itu kepada Tuhan.
Tinggalkan dosa, tinggalkan hawa nafsu, keinginan daging, tetapi tumbuhkanlah keinginan dan kerinduan kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Itulah kehidupan orang yang telah dilahirkan kembali, yang bisa dikenal dengan kehidupan baru. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah sebagai orang-orang Kristen kita harus percaya dan membuat pertanyaan di dalam diri kita. Apakah saya sudah bertobat? Dan yang kedua, apakah saya belum bertobat? Lalu buat komitmen, saudara. Jika hari ini saya belum bertobat, tobatkanlah saya, sadarkan saya. Kita minta Tuhan, biarlah Tuhan memperbaharui hidup hamba ini. Biarlah sesuai dengan kehendak Tuhan yang terjadi. Baik Tuhan memperbaharui hidup saya secara langsung oleh tangan Tuhan, maupun Tuhan memakai orang-orang di sekitar anakmu untuk memberikan arah dan tujuan. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui pertobatan kehidupan kita telah diperbaharui oleh Allah. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan ketika kita sudah dilahirbarukan oleh Allah. Hal yang pertama harus kita lakukan adalah menerima Yesus dengan segenap hati. Ketika kita sudah bertobat dan Roh Kudus terus bekerja dalam diri seseorang dan kehidupannya pun telah diperbaharui oleh Allah, sehingga hatinya dilembutkan oleh firman Allah, sehingga Yesus hadir di dalam diri kita dan kita pun menerimanya dengan segenap hati kita untuk menguasai kehidupan kita. Artinya apa, saudara-saudara? Ketika kita telah menerima Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita, maka kita tidak akan pernah ragu kepada Tuhan kita. Dan apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi kerinduan di dalam diri kita, maka kita akan percaya dan sungguh-sungguh untuk menyampaikan doa kita kepada Tuhan. Nah, yang kedua yang harus kita lakukan ketika kita telah dilahirbarukan adalah selain daripada menerima Yesus dengan segenap hati, kita juga harus mengenal Tuhan lebih sungguh. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya mengenal Tuhan? Caranya adalah membaca firman-Nya. Sebagai orang percaya pada Yesus, kita telah diperbaharui dan kita telah menerima Dia dalam hidup kita, dan kita juga harus mengenal Tuhan lebih sungguh-sungguh. Cara kita untuk mengenal firman tidak ada cara lain. Caranya adalah satu-satunya kita harus membaca firman Tuhan, membaca Alkitab. Karena melalui Alkitab firman Tuhan dinyatakan, kebenaran Allah dinyatakan kepada kita semua. Nah, semakin kita mengenal firman, semakin kita rindu untuk membaca firman, maka kita juga akan semakin mengenal siapa itu Allah kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa kita harus mengenal Tuhan dengan benar? Hal yang pertama, supaya kita tahu Allah kita yang sesungguhnya, supaya kita tahu kepada siapa kita beribadah, supaya kita tahu Allah mana yang kita sembah. Kemudian, yang harus dilakukan sebagai orang yang telah dilahirbarukan oleh Kristus, maka kita juga harus melakukan kehendak Tuhan. Setelah kita menerima Yesus, setelah kita mengenal Tuhan kita lebih sungguh, supaya kita semakin mengetahui dan terus dekat dengan Tuhan kita. Kemudian selain daripada menerima, mengenal, dan kita juga harus melakukan kehendak Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya adalah kehendak Tuhan seperti apakah yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya? Yang pertama adalah melakukan kasih. Kasih seperti di dalam kitab Korintus berkata bahwa supaya kita melakukan hal-hal yang baik, mengasihi, sabar, berbuat baik, bahkan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan melakukan kebaikan dengan kebaikan. Membalas kejahatan-kejahatan orang lain yang telah diperbuat kepada kita dengan perbuatan baik kita kepada mereka. Artinya apa? Melakukan kasih, kita mengasihi Yesus di dalam hidup kita, mengasihi orang tua, mengasihi keluarga, mengasihi saudara-saudara kita, bahkan mengasihi diri kita dan orang-orang terdekat kita. Artinya apa? Melakukan kasih artinya melakukan kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita, baik mereka yang kita kenal maupun mereka yang tidak kita kenal. Kepada orang-orang yang melakukan kejahatan kita, namun yang harus kita lakukan adalah mengasihi mereka, tidak membalas kejahatan mereka setimpal dengan apa yang mereka perbuat. Tetapi sebagai orang yang telah percaya dan menerima Yesus, maka
kita membalas kejahatan dengan kebaikan yang kita lakukan terhadap orang-orang yang membenci kita. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan kita. Itulah kasih daripada Kristus yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Seperti di dalam Roma pasal 12 ayat 17 hingga ke 21. Nah, dan bertanya-tanya berserta bercakap-cakap akan kehidupan ini. Apakah saya sudah melakukan kasih kepada Allah, melakukan kasih kepada sesama, keluarga, dan sebagainya? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Mari kita renungkan bersama-sama, saudara. Nah, jadi Allah yang penuh kuasa telah memberikan kasih karunia-Nya kepada kita, kepada manusia yang percaya kepadanya, sehingga kita diperbaharui oleh Dia dan mengalami pertobatan. Mari saudara-saudara semuanya, kita sebagai orang yang sudah bertobat, mari kita menerima Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita, supaya marilah kita untuk mengenal Dia dan melakukan kehendak Allah dengan setia, terus berusaha dan berjuang dengan setia kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita menerima Yesus dengan sungguh-sungguh. Mari kita punya kerinduan untuk membaca firman, untuk mengenal Allah kita dengan benar. Bahkan ketika kita sudah kenal, maka kita juga akan berusaha untuk melakukan kehendak Allah dengan segenap hati kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami telah mendengarkan firman Tuhan. Bila kiranya Tuhan memberkati firman-Mu dapat menolong kami. Jika anakmu, maka hamba-Mu mencuri kemuliaan Tuhan, mohon ampunilah kami.